Di sebuah peradaban kuno yang dikelilingi lembah subur dan bangunan-bangunan batu yang megah, hiduplah sebuah kaum yang telah tersesat jauh dari cahaya kebenaran. Mereka adalah bangsa yang dikaruniai Allah dengan umur yang sangat panjang, fisik yang kuat, serta kekayaan materi yang melimpah ruah. Namun, alih-alih bersyukur, segala kenikmatan itu justru membuat hati mereka mengeras menjadi batu. Mereka melupakan Allah, Sang Pencipta semesta, dan perlahan-lahan mulai memahat batu, kayu, dan logam untuk dijadikan sesembahan. Berhala-berhala raksasa bernama Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr berdiri dengan angkuh di pusat-pusat perbelanjaan dan alun-alun kota, dipuja dan ditaburi persembahan siang dan malam. Di tengah masyarakat ini, kesombongan merajalela. Kebenaran hanya diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, dan golongan bangsawan dengan kejam menindas yang lemah. Di tengah pekatnya kegelapan moral dan spiritual itulah, Allah SWT mengutus seorang Rasul yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam. Nuh adalah seorang pria yang dianugerahi kesabaran tak bertepi, tutur kata yang sangat bijaksana, dan hati yang dipenuhi rasa belas kasih terhadap kaumnya. Dengan langkah mantap namun penuh ketulusan, Nuh berdiri di pasar-pasar yang bising, di persimpangan jalan, dan di tempat-tempat perkumpulan elit kaumnya. "Wahai kaumku," serunya dengan suara yang bergetar penuh harap, "sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat besar." Nuh mengajak mereka untuk menatap langit dan merenungkan penciptaan semesta, dari terangnya matahari hingga jatuhnya tetes hujan yang menghidupkan bumi. Namun perjuangan Nabi Nuh bukanlah usaha semalam dua malam. Ia berdakwah tanpa kenal lelah selama 950 tahun lamanya. Hampir 1 milenium ia mendedikasikan hidupnya hanya untuk menyampaikan peringatan. Nuh menggunakan segala cara dan pendekatan untuk menyentuh hati mereka yang membatu. Ia mendatangi mereka secara diam-diam di kegelapan malam saat mereka berada di rumah, membujuk dengan kelembutan. Ia juga berpidato secara terang-terangan di siang bolong, di hadapan ribuan orang dengan argumen yang logis. Sayangnya, semakin keras Nuh menyeru, semakin beringas pula penolakan mereka. Dakwah yang disampaikan dengan cinta kasih itu dibalas dengan kebencian dan cemoohan yang menyakitkan. Setiap kali Nabi Nuh membuka mulutnya untuk membacakan ayat-ayat kebenaran, kaumnya menunjukkan reaksi yang sangat merendahkan. Mereka secara serentak memasukkan jari jemari ke dalam telinga, menolak mendengar walau satu patah kata. Jika berpapasan di jalan, mereka menarik kain pakaian untuk menutupi wajah dan kepala mereka, sebagai bentuk rasa muak dan jijik agar tidak bertatap mata dengan sang Nabi. Para pembesar yang bergelimang harta mencibir dengan sombong. "Kami tidak melihatmu melainkan hanya sebagai manusia biasa seperti kami. Dan siapa yang mengikutimu? Hanyalah orang-orang yang hina, rakyat jelata dan pekerja kasar yang tidak punya akal pikiran." Mereka menuduh Nuh hanyalah orang gila yang mencari kekuasaan. Kedengkian ini bahkan diwariskan lintas generasi. Seorang kakek yang sedang sekarat akan menggenggam tangan cucunya, berpesan dengan kebencian agar kelak jangan pernah mempercayai ucapan lelaki tua bernama Nuh itu. Meski berabad-abad terus berjalan, pengikut Nabi Nuh sangatlah sedikit. Mereka hanyalah kaum miskin dan tertindas yang menemukan harapan serta keadilan dalam ajaran Tauhid. Ketika para bangsawan dengan angkuh menuntut agar Nuh mengusir pengikutnya yang miskin sebagai syarat jika ia ingin ajarannya didengarkan oleh kaum elit, Nuh menolak mentah-mentah. Ia tidak akan pernah mengusir mereka yang hatinya telah bersinar oleh keimanan. Hari demi hari berlalu, penolakan semakin menjadi-jadi. Namun Nabi Nuh tetap berdiri teguh laksana karang, menyerahkan segala keputusasaan dan rasa lelahnya hanya kepada Sang Pencipta, menanti keputusan dari langit. Setelah 9,5 abad berlalu dalam penolakan yang menyakitkan, tibalah wahyu yang menjadi titik balik sejarah umat manusia. Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Nuh sebuah ketetapan yang pasti. Sesungguhnya, tidak akan ada lagi yang beriman di antara kaummu, kecuali mereka yang telah beriman.
maka janganlah engkau bersedih hati karena apa yang selalu mereka kerjakan. Kesedihan Nuh yang mendalam atas kekafiran kaumnya kini tergantikan oleh tugas baru yang teramat besar dan di luar nalar manusia pada zaman itu. Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah kapal raksasa. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan serta petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zolim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dengan ketaatan mutlak tanpa sedikit pun keraguan, Nabi Nuh segera mengumpulkan segelintir pengikutnya yang setia. Atas petunjuk ilahi, mereka mulai memotong kayu-kayu kokoh berukuran masif dan membawanya ke sebuah dataran tinggi. Sebuah bukit berbatu yang sangat kering dan kerontang terletak bermil-mil jauhnya dari lautan atau sungai manapun. Di bawah terik matahari yang memanggang, Nuh dan para pengikutnya yang secara fisik bukanlah orang-orang kuat, bekerja siang dan malam. Suara kapak yang membelah kayu, derit gergaji, dan ketukan palu yang menyambungkan pasak-pasak memecah kesunyian bukit gersang tersebut. Kerangka sebuah kapal raksasa perlahan-lahan mulai terbentuk, menjulang tinggi menantang langit, seolah menjadi monumen keimanan yang kokoh di tengah hamparan debu dan bebatuan. Namun, pembangunan bahtera di atas gunung itu segera menjadi tontonan dan lelucon paling menghibur bagi kaumnya yang ingkar. Setiap hari, para bangsawan yang mengenakan pakaian sutra, para pedagang dan rakyat jelata sengaja mendaki bukit itu hanya untuk menjadikan Nuh sebagai bahan tertawaan. Mereka berdiri di sekitar lokasi pembangunan, menunjuk-nunjuk lambung kapal yang terdampar di tanah kering, lalu tertawa terbahak-bahak hingga memegangi perut mereka. "Wahai Nuh, sejak kapan engkau menyerah menjadi nabi dan beralih profesi menjadi seorang tukang kayu?" ejek seorang pemuka kaum dengan nada merendahkan. Yang lain menimpali dengan sinis. "Apakah kegilaanmu sudah mencapai puncaknya? Di mana air yang akan mengapungkan kapal raksasa ini? Apakah engkau menunggu lautan mendaki bukit ini? Atau engkau bermimpi akan berlayar di atas lautan pasir?" Setiap kelompok yang lewat tidak pernah absen melemparkan hinaan, makian, dan tatapan meremehkan. Mereka menganggap Nuh dan pengikutnya adalah orang-orang paling bodoh yang pernah hidup di muka bumi. Di tengah hujan cemoohan yang menyayat hati itu, Nuh sama sekali tidak menghentikan ayunan palunya. Ia tidak marah, namun wajahnya memancarkan ketegasan seorang utusan Tuhan. Nuh menatap mata para pengejeknya dan berkata dengan suara yang tenang namun menggetarkan jiwa. "Jika kalian mengejek kami sekarang, maka ketahuilah, sesungguhnya kami pun kelak akan mengejek kalian, sebagaimana kalian mengejek kami. Kelak kalian akan mengetahui dengan pasti siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal." Kalimat itu bukanlah gertakan kosong, melainkan janji dari langit yang sebentar lagi akan menelan segala keangkuhan mereka. Pembangunan terus berjalan. Setiap bilah papan yang terpasang adalah detak mundur menuju datangnya hari pembalasan. Berpuluh-puluh tahun berlalu, dan kerangka kayu raksasa yang dulunya menjadi bahan tertawaan itu kini telah menjelma menjadi sebuah bahtera yang luar biasa besar dan kokoh. Kapal itu berdiri megah dengan 3 tingkat yang tersusun dari papan-papan kayu pilihan, direkatkan dan dilapisi dengan aspal tebal di bagian luar maupun dalamnya, agar kedap air dan tahan terhadap guncangan terdahsyat sekalipun. Di bawah, hiruk-pikuk penduduk kota masih saja mabuk dalam kesombongan, pesta pora, dan pemujaan terhadap berhala batu. Sementara itu, Nabi Nuh AS dan para pengikutnya menanti dengan hati yang berdebar di atas bukit. Mereka tahu janji Allah tidak akan pernah meleset dan masa penangguhan sudah hampir habis. Hingga tibalah hari yang telah ditetapkan itu. Langit yang biasanya cerah memancarkan semburat kelabu yang ganjil. Udara terasa memberat dan angin berhembus membawa aroma kebinasaan. Sebuah tanda khusus yang dijanjikan Allah kepada Nuh akhirnya muncul. Dari dalam sebuah tanur, tungku perapian atau dapur yang biasanya memancarkan panas api untuk membuat roti, tiba-tiba menyembur air yang sangat deras. Semburan air dari tempat yang tak lazim itu adalah titik mula dari murka alam semesta yang diizinkan oleh Sang Pencipta. Melihat air yang memancar dari tungku itu, Nabi Nuh tahu bahwa waktu bagi kaumnya telah benar-benar berakhir. Nabi Nuh segera berseru kepada para pengikutnya,
kelompok kecil yang jumlahnya tidak lebih dari 80 orang setelah dakwah nyaris 1000 tahun. Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Seru Nuh dengan suara yang bergema melintasi bebatuan bukit. Orang-orang beriman yang selama ini dihina dan ditindas itu pun bergegas memanjat titian kayu dengan perasaan campur aduk antara lega dan gentar. Mereka membawa perbekalan secukupnya dan masuk ke dalam lambung kapal pelindung mereka. Di saat yang bersamaan, langit mulai meredup tertutup awan hitam yang bergulung-gulung sangat tebal, menelan cahaya matahari sepenuhnya. Tepat ketika orang-orang beriman telah menginjakkan kaki di dalam bahtera, sebuah keajaiban yang membungkam akal sehat manusia terjadi. Dari segala penjuru mata angin, dari hutan belantara yang pekat, padang pasir yang gersang, pegunungan tinggi, hingga lembah-lembah tersembunyi, bermunculanlah segala jenis makhluk bernyawa. Atas ilham dan kendali dari Sang Maha Kuasa, hewan-hewan itu datang berpasang-pasangan, jantan dan betina. Singa yang buas berjalan beriringan dengan rusa yang gemetar, gajah-gajah raksasa melangkah dengan ritme yang teratur, kuda, domba, hingga hewan-hewan melata. Di angkasa, kawanan burung dari berbagai warna menutupi langit seperti awan yang berdesir, turun menukik mencari tempatnya. Mereka semua berbaris tertib, menekan insting liar dan rasa lapar mereka, melangkah pasrah mendaki bukit gersang menuju pintu bahtera raksasa tersebut. Pemandangan itu sungguh menakjubkan, sekaligus mengerikan bagi siapapun yang memiliki akal. Beberapa penduduk kota yang berada di kaki bukit melihat iring-iringan hewan itu terdiam terpaku. Mata mereka terbelalak tak percaya. Bagaimana mungkin insting liar binatang buas bisa tunduk dan antre masuk ke dalam sebuah perahu kayu di atas gunung kering? Namun, hati kaum Nuh telah terlampau mati. Bukannya tersungkur bertobat dan memohon ampun melihat tanda kebesaran itu, mereka menepis ketakutan yang menjalar di dada dengan menganggapnya sebagai sihir Nuh yang paling besar. Keangkuhan mereka menutupi firasat buruk akan datangnya malapetaka. Sementara itu, di dalam kapal, setiap hewan menempati tingkat dan bilik yang telah disiapkan. Burung-burung di tingkat atas, manusia dan hewan ternak di tingkat tengah, serta binatang buas di tingkat bawah. Ketika keheningan yang mencekam turun ke bumi menyertai kilatan petir pertama yang menyambar langit, gerbang raksasa bahtera itu pun ditutup rapat. Waktu bagi rahmat dan peringatan telah habis. Kini yang tersisa hanyalah kepasrahan menunggu pengadilan ilahi yang akan dijatuhkan dari langit dan memancar dari bumi. Ketika pintu bahtera raksasa itu tertutup rapat atas perintah Allah, seketika itu pula bumi dan langit seolah bersepakat untuk mengakhiri sebuah peradaban yang sombong. Langit yang sedari tadi kelabu pekat akhirnya menumpahkan murkanya. Hujan yang turun bukanlah rintik air biasa, melainkan seolah-olah pintu-pintu langit telah dijebol. Air mengguyur bumi bagaikan air terjun raksasa yang tiada henti, pekat, menderu, dan menulikan telinga. Di saat yang bersamaan, bumi pun tak kalah dahsyatnya merespons perintah Tuhannya. Tanah-tanah merekah, bebatuan terbelah, dan dari setiap jengkal daratan memancar mata air yang sangat deras. Air dari langit dan air dari perut bumi bertemu dalam sebuah epik kehancuran yang tak pernah disaksikan oleh mata manusia sebelumnya maupun sesudahnya. Hanya dalam waktu singkat, lembah-lembah yang subur berubah menjadi danau buas. Rumah-rumah batu yang megah, alun-alun kota, dan berhala-berhala raksasa yang dipuja-puja oleh kaum Nuh hancur lebur diterjang pusaran air bah yang mengamuk. Penduduk kota yang sebelumnya tertawa terbahak-bahak, kini dicekam kepanikan yang luar biasa. Para bangsawan yang angkuh berlarian ke sana kemari, menjerit histeris mencari dataran yang lebih tinggi. Mereka memanjat pohon-pohon tertua, menaiki atap-atap istana, dan berlomba-lomba mendaki bukit demi menyelamatkan nyawa. Kekayaan, kekuasaan, dan nasab keturunan yang selama ini mereka banggakan, tak lagi ada harganya di hadapan air bah yang menyapu segala kesombongan mereka menjadi puing-puing tak berarti. Di tengah kekacauan yang menyerupai kiamat kecil itu, bahtera Nabi Nuh perlahan-lahan mulai terangkat. Kapal kayu raksasa yang berpuluh-puluh tahun diejek karena dibangun di atas bukit gersang itu, kini mengapung dengan gagah.
Di bawah perlindungan Sang Maha Kuasa, bahtera itu berlayar membelah lautan baru yang sangat mengerikan, mengarungi ombak-ombak gelap yang bergulung-gulung setinggi gunung. Di dalam kapal, orang-orang beriman bertakbir, bersujud, dan menangis penuh rasa syukur sekaligus gentar melihat kedahsyatan azab Allah dari celah-celah kayu bahtera. Hewan-hewan terdiam dalam insting kepasrahan yang pekat. Namun di balik dinding kayu yang kokoh itu, hati seorang ayah sedang hancur lebur berkeping-keping. Dari atas geladak kapal, di tengah deru angin topan dan kilatan petir yang menyambar-nyambar, mata tua Nabi Nuh menangkap sebuah sosok yang sangat ia kenali dan cintai. Itu adalah putranya sendiri, Kan'an. Darah dagingnya itu tengah berjuang mati-matian berenang menembus pusaran air, berusaha keras mendaki sebuah tebing gunung yang belum sepenuhnya tenggelam. Naluri kebapakan Nuh memberontak. Melupakan sejenak pembangkangan sang anak, Nuh berseru menembus badai dengan suara yang bergetar penuh keputusasaan dan air mata. "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau berada bersama orang-orang yang kafir." Sayangnya, kesombongan telah mengakar terlalu dalam di hati Kan'an, menutup mata batinnya dari kenyataan bahwa ini bukanlah banjir biasa. Sambil terengah-engah melawan arus, dengan sisa-sisa keangkuhannya ia membalas teriakan ayahnya. "Aku akan mencari perlindungan ke gunung tinggi itu, yang pasti dapat memeliharaku dari terjangan air ini." Mendengar itu, hati Nuh semakin perih. Ia tahu persis bahwa tak ada sejengkal tanah pun yang akan luput. Tidak ada yang dapat melindungimu hari ini dari azab Allah, selain Allah saja yang Maha Penyayang. Teriak Nuh memperingatkan untuk terakhir kalinya. Belum sempat percakapan itu berlanjut, sebuah gelombang raksasa yang menjulang gelap laksana raksasa maut menerjang dengan beringas, memisahkan pandangan antara ayah dan anak itu. Kan'an tertelan oleh gulungan ombak yang pekat, tenggelam bersama segala kecongkakannya ke dasar sejarah yang kelam. Nabi Nuh terdiam, menunduk dalam kepedihan yang teramat sangat. Air matanya menyatu dengan rintik badai, menyadari bahwa ikatan darah tak bisa menyelamatkan seseorang dari azab Tuhan jika hatinya menolak keimanan. Bahtera itu pun terus melaju, meninggalkan dunia lama yang perlahan-lahan terhapus oleh lautan kemurkaan. Setelah berhari-hari terapung di atas samudra kemurkaan tanpa batas yang menelan seluruh peradaban yang ingkar, tibalah saatnya bagi bumi untuk bernapas kembali. Hukuman telah ditunaikan secara tuntas, kezaliman telah dibersihkan, dan keadilan ilahi telah ditegakkan. Di tengah hamparan ombak raksasa yang masih bergemuruh, terdengarlah firman Allah SWT yang menggema secara gaib melintasi alam semesta, menitahkan bumi dan langit untuk tunduk pada kehendaknya yang baru. "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah dari curahan hujanmu." Perintah agung itu seketika dipatuhi oleh alam ciptaannya. Hujan badai yang selama ini mencambuk bumi tanpa ampun mendadak berhenti, seolah keran raksasa di angkasa telah ditutup rapat. Awan-awan hitam yang bergulung pekat perlahan mulai terurai dan menyingkir, memberikan jalan bagi secercah cahaya matahari keemasan yang sudah sekian lama tersembunyi di balik kegelapan badai. Sinar hangat nan lembut itu menembus kabut tebal, menyentuh permukaan air yang mulai surut dengan kecepatan luar biasa. Bumi seakan membuka pori-porinya, menelan kembali pusaran air bah ke dalam pelukan tanah yang dalam, sementara angin berhembus membawa aroma kesegaran yang sama sekali baru. Di dalam bahtera, Nabi Nuh AS dan para pengikutnya merasakan perubahan drastis ini. Guncangan dahsyat yang selama berbulan-bulan merobek ketenangan mereka, kini berganti dengan kedamaian yang syahdu. Hingga akhirnya, terdengar suara gesekan kayu yang berat menyentuh permukaan padat, diikuti oleh guncangan halus yang menandakan perjalanan mereka telah usai. Bahtera kayu raksasa yang telah menjadi pelindung utama mereka itu perlahan-lahan merapat dan berlabuh dengan sangat kokoh di atas puncak sebuah gunung, Gunung Judi. Ketika pintu raksasa bahtera akhirnya dibuka, pemandangan yang menyambut mereka sungguh menggetarkan relung jiwa terdalam. Dunia yang lama, dengan segala keangkuhan para bangsawannya, pasar-pasar yang penuh maksiat, dan berhala-berhala batu raksasa yang disembah kaum pendosa, telah lenyap tanpa sisa. Semuanya telah tercuci bersih oleh air bah. Di hadapan mereka,
kini terbentang sebuah kanvas bumi yang baru, sunyi dari kesombongan, namun memancarkan harapan yang tak terhingga. Di langit yang kini berwarna biru cerah, membentang pelangi raksasa yang melengkung indah, seolah menjadi senyuman alam dan tanda rahmat dari Sang Pencipta bagi mereka yang bertahan dalam keimanan. Dengan langkah yang gemetar namun dipenuhi rasa syukur yang membuncah, Nabi Nuh alaihi salam melangkah keluar, menghirup udara bumi yang telah disucikan. Di belakangnya, kelompok kecil orang-orang mukmin, pria, wanita, dan anak-anak yang telah melewati ujian terberat dalam sejarah, turut melangkah keluar dengan air mata haru yang membasahi pipi. Kemudian, menyusul barisan hewan-hewan berpasangan yang dengan tertib dan gembira berlarian keluar dari lambung kapal. Burung-burung terbang membumbung ke angkasa sambil berkicau riang, sementara hewan-hewan lain menyebar ke lembah-lembah pegunungan yang mulai menghijau, siap untuk berkembang biak dan merajut kembali rantai kehidupan. Di atas tanah yang masih basah di puncak Gunung Judi itu, Nabi Nuh AS tersungkur sujud. Ia menangis, mengagungkan asma Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hari itu, lembaran kelam sejarah manusia telah ditutup secara dramatis, dan sebuah buku peradaban baru mulai ditulis dengan tinta emas keimanan, kesabaran, dan ketaatan yang tulus kepada Tuhan semesta alam.